Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Atalayuanto, NIM 25086170. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Yang diharapkan setelah saya menjelaskan ini mampu dalam memahami tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan jasmani, sekaligus mengenali berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam implementasinya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga ialah proses pembelajaran melalui aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional peserta didik. Olahraga sendiri merupakan bagian dari pendidikan jasmani yang berorientasi pada aktivitas fisik terstruktur dan kompetitif. Selanjutnya ialah tujuan. Tujuan yang pertama ialah meningkatkan kebugaran jasmani dan juga kesehatan. Tujuan yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Tujuan yang ketiga ialah menanamkan nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, dan juga disiplin. Yang tujuan keempat adalah membentuk pribadi yang seimbang antara fisik dan juga mental. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keterlibatan aktif. Peserta didik harus aktif selama proses belajar. Yang kedua, prinsip keselamatan. Prinsip keselamatan ialah mengutamakan keamanan dalam aktivitas fisik. Yang ketiga, prinsip kesesuaian individu ialah program yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, prinsip keteraturan. Prinsip keteraturan ialah aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, permasalahan pendidikan jasmani dan juga olahraga. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Zaman sekarang masih banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas olahraga yang memadai, seperti halnya lapangan bola, alat olahraga, dan juga keperluan-keperluan lainnya. Hal ini membatasi variasi aktivitas fisik yang dapat dilakukan. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru. Beberapa guru pendidikan jasmani tidak memiliki latar belakang khusus di bidang olahraga, sehingga metode pembelajaran kurang efektif, dan kurangnya pelatihan profesional bagi guru dalam mengembangkan metode yang menarik dan juga aman. Yang ketiga, minimnya kesadaran peserta didik. Anak-anak sering menganggap pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran yang tidak penting. Selanjutnya, rendahnya motivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Keempat, dominasi teori daripada praktik. Dalam beberapa kasus, pendidikan jasmani lebih banyak diisi dengan teori, sehingga peserta didik tidak mendapatkan pengalaman fisik yang optimal. Yang kelima, masalah kesehatan dan keamanan. Cedera olahraga sering terjadi akibat kurangnya pengawasan
atau pemanasan yang tidak memadai atau tidak optimal. Kurangnya perhatian terhadap perbedaan kemampuan fisik peserta didik. Yang keenam, kurangnya variasi aktivitas fisik. Ialah beberapa program pendidikan jasmani hanya berfokus pada olahraga tertentu seperti sepak bola atau lari, sehingga kurang menarik bagi peserta didik yang memiliki minat yang berbeda atau memiliki cabang olahraga yang berbeda. Selanjutnya, analisis solusi potensial. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana. Pemerintah dan sekolah perlu berinvestasi dalam fasilitas olahraga yang memadai agar bakat anak-anak di bidang olahraga dapat tersalurkan. Selanjutnya, memanfaatkan ruang terbuka atau kerjasama dengan komunitas olahraga lokal. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru pendidikan jasmani, dan mengintegrasikan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar peserta didik tidak merasa bosan ataupun jenuh. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan motivasi. Ialah memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan dan mengadakan permainan atau kompetisi olahraga yang melibatkan seluruh siswa. Yang keempat, penyesuaian kurikulum, memastikan keseimbangan antara teori dan praktik dalam pendidikan jasmani, menyesuaikan aktivitas dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik secara individual. Pendidikan jasmani dan olahraga memiliki potensi yang sangat besar untuk membentuk individu yang sehat dan berkarakter. Namun, pengelolaan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyebutan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was there